Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi pada seorang remaja perempuan di negara Filipina. Kejadian ini terjadi pada tahun 2024 dan nasib dari si remaja begitu malang. Dia dieksekusi oleh seorang pria yang dia kenal dari sebuah akun Facebook. Ekspektasinya begitu tinggi terhadap sang pria hingga saat dia pertama kali bertemu, ternyata sang pria sangatlah berbeda dengan apa yang dia harapkan. Dan ketika si remaja merasa kecewa, sang pria pun dengan gelap mata langsung menghabisinya. Nagkadugo na ang ulo ug wala nay kinabuhi nga napalgan ang usa ka 14 anyos. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Davao, Filipina, ada seorang gadis bernama Trisa Maye Masalunga Balago yang masih berusia 14 tahun. Dia adalah putri dari seorang lelaki bernama Lando Balago. Trisa juga masih memiliki seorang ibu dan beberapa saudara, namun identitas dari mereka tidak diungkapkan kepada media. Bagi keluarganya, Trisa ini adalah seorang putri yang selalu ceria, baik hati, dan perhatian. Di sela-sela kesibukannya menyelesaikan tugas sekolah, Trisa tak pernah lupa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak ataupun menyapu. Hal itu membuat keluarganya percaya kepada Trisa. Meski masih muda, mereka menganggap kalau Trisa sudah cukup bertanggung jawab untuk mengurus dirinya, sehingga keluarganya tak pernah melarang Trisa melakukan hal-hal yang disenanginya. Di sekolah tempat dia menimba ilmu, Trisa juga dikenal sebagai anak yang ramah. Karena keramahannya itu, dia memiliki banyak teman yang berasal dari kelas yang berbeda. Trisa sendiri berada di kelas 9, dia dikenal baik oleh siswa-siswi di kelasnya. Meski sudah memiliki banyak teman, Trisa juga aktif bermain media sosial agar bisa menambah banyak teman baru. Trisa memiliki sebuah akun Facebook di mana dia sering mengunggah foto dirinya serta kegiatannya sehari-hari. Dia rajin berkenalan dengan orang baru melalui akun Facebooknya itu. Salah satu orang yang baru saja dia kenal adalah seorang lelaki dengan nama akun Facebook Jason Dimahi. Jason Dimahi ini hanyalah sebuah nama akun Facebook karena nama asli dari pemilik akun adalah Jason Inot Tugahan yang berusia 20 tahun. Jason sering mengunggah banyak foto serta menulis banyak caption seperti quote-quote yang indah dan juga manis terkait tentang hidupnya. Namun itu semua tidaklah nyata. Foto yang diunggahnya bukanlah foto dirinya dan detail yang dia ceritakan bukanlah sebagaimana kehidupan aslinya. Jason hanyalah seorang lelaki yang hidup di kota Davao. Tidak ada informasi terkait apakah dia memiliki keluarga atau tidak, di mana keluarganya hidup ataupun identitas dari keluarganya. Namun satu-satunya yang diketahui kalau Jason ini adalah seorang kuli bangunan. Dengan menggunakan akun Facebook tersebut, Jason berkenalan dengan banyak orang dan salah satunya adalah Trisa. Jason senang melihat foto-foto yang diunggah Trisa. Oleh sebab itu, dia pun mulai meminta pertemanan kepada Trisa. Setelah berkenalan, keduanya sering mengobrol melalui Facebook Messenger. Mereka bertukar kabar setiap harinya. Mendapatkan teman baru membuat Trisa merasa senang, terlebih karena teman barunya itu lebih tua dari dirinya. Di dalam obrolan mereka yang panjang itu, Trisa melihat Jason sebagai seseorang yang bijaksana dan dewasa. Selain itu, foto-foto yang diupload oleh Jason memperlihatkan sosok laki-laki yang tampan sehingga Trisa dapat memamerkannya kepada teman-temannya yang ada di sekolah. Lalu, setelah beberapa lama berinteraksi secara online, Trisa dan Jason pun menjadi semakin dekat. Karena sudah nyaman satu sama lain, Jason mengajak Trisa untuk bertemu. Ajakan ini disambut baik oleh Trisa karena dia juga memiliki keinginan untuk bertemu dengan Jason. Akhirnya keduanya pun menentukan tanggal untuk bertatap muka. Rencana ini membuat Trisa menjadi semakin bersemangat. Dia tak sabar untuk segera bertemu dengan Jason. Kesenangannya tersebut dia bagikan kepada teman-temannya. Dengan wajah dipenuhi senyum, Trisa mengatakan kalau dia akan segera bertemu dengan teman online yang sering dia ceritakan. Lalu singkat cerita, setelah menunggu berhari-hari, akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh Trisa. Tepatnya pada tanggal 6 Februari tahun 2024.
Di pagi hari, Trisa bersekolah dengan penuh semangat. Dia kembali menceritakan kepada teman-temannya kalau dia akan menemui Jason di malam hari. Kemudian waktu pun berlalu, sekitar pukul 7 malam, Trisa berpamitan kepada keluarganya. Ketika itu kepada orang tuanya dia hanya mengatakan kalau dirinya akan pergi ke rumah neneknya untuk mengirimkan makanan. Keluarganya pun percaya dan membiarkan Trisa pergi. Saat itu Trisa memang membawakan makanan kepada neneknya, namun setelahnya dia langsung berangkat ke sebuah kafe yang terletak di distrik Toril, kota Davao, tempat di mana dia telah membuat janji dengan Jason. Begitu sampai di kafe tersebut, seorang lelaki langsung melambai tangan kepada Trisa. Kemudian dia pun berjalan mendekati Trisa. Lelaki itu langsung mengaku kalau dia adalah Jason Dimahi, teman Facebook yang sering mengobrol dengan Trisa selama ini. Melihat lelaki itu, seketika membuat Trisa merasa bingung. Karena lelaki tersebut berbeda dengan Jason yang dia kenal di dalam Facebook. Wajahnya tidak mirip dengan foto-foto yang sering diupload Jason di akun Facebooknya. Karena melihat kebingungan Trisa, Jason pun langsung memperlihatkan akun Facebook serta isi pesan mereka di Facebook Messenger untuk meyakini Trisa. Setelah melihat semua itu, Trisa pun langsung percaya. Di detik itu juga Trisa merasa kecewa kepada Jason. Karena ternyata selama ini Jason telah membohongi dirinya. Dia telah berpura-pura menjadi orang lain dan mengelabui Trisa. Trisa seketika merasa marah. Dirinya sudah mempersiapkan banyak hal hanya untuk bertemu dengan Jason. Namun kenyataannya, di hadapannya tersebut ternyata sama sekali berbeda. Sosok itu palsu, Jason tak pernah ada. Trisa langsung merasa semangat dan rasa gembira yang dia miliki sudah menjadi sia-sia. Kemudian karena merasa kesal, Trisa pun dengan tegas memarahi Jason. Dia mengatakan kalau dirinya telah kecewa kepada Jason karena Jason telah membohonginya. Saat mengatakan itu, Trisa tidak berteriak ataupun membentak. Dia hanya mengatakan kalau Jason yang ada di hadapannya bukanlah Jason yang dia kenal di dalam Facebook. Dan detik itu juga dia tak lagi memiliki niat untuk mengobrol ataupun berteman dengan Jason. Setelah mengatakan itu, Trisa pun langsung bangun dari duduknya untuk pergi dari kafe tersebut. Melihat Trisa yang marah besar, seketika membuat Jason menjadi panik. Dia mengerti kalau perbuatannya memiliki konsekuensi, namun dia tidak menyangka kalau Trisa akan semarah itu kepada dirinya. Kemudian Jason pun langsung mengejar Trisa. Keduanya tidak berlari, namun berjalan biasa. Jason mengikuti Trisa dari belakang berusaha untuk menjelaskan kenapa dia telah melakukan kebohongan tersebut. Dia mengatakan kalau dia melakukan hal itu karena dia ingin diterima oleh orang-orang yang dia sukai. Dia juga menekankan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk membohongi apalagi menipu Trisa. Sayangnya penjelasan itu tidak bisa meredakan rasa marah Trisa. Dia sudah tak peduli apapun yang dikatakan oleh Jason. Karena bagaimanapun alasan Jason, pada akhirnya Jason sudah berbohong kepada dirinya. Sehingga dia tidak bisa lagi percaya kepada Jason. Dia meminta Jason untuk berhenti mengikutinya dan membiarkannya pulang seorang diri. Di samping itu, Jason sama sekali tidak mengindahkan permintaan Trisa. Dia terus mengikutinya. Karena merasa cemas, Trisa pun melihat ke sekeliling jalan dan menyadari kalau jalan itu sangatlah sepi. Tidak ada orang di sekitar dan tidak ada kendaraan yang lewat di sana. Trisa pun menjadi semakin khawatir. Dia pun mempercepat langkah kakinya. Melihat hal itu, Jason tak tinggal diam. Dia menyamai langkah dengan Trisa, berjalan dengan cepat sambil sesekali berusaha menahan Trisa dengan menarik tangannya. Hal itu semakin membuat Trisa menjadi takut. Setiap kali Jason menyentuh tangannya, Trisa langsung menepisnya dengan kuat. Namun, tepisan-tepisan itu tidak membuat Jason berhenti. Dia terus menarik tangan Trisa. Dan akhirnya, ketika emosinya mulai memuncak, Trisa pun berbalik badan. Dia menghadap ke Jason dan langsung seketika menampar wajah Jason. Tak hanya menampar, dia juga berteriak dengan mengatakan kalau wajah Jason begitu buruk dan dia tidak mau lagi melihat Jason detik itu juga. Tamparan dan hinaan itu seketika membuat Jason ikut tersulut emosi. Jason tak menerima perkataan Trisa. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk membalas hinaan itu. Dan saat itulah matanya melihat sebuah batu di pinggir jalan. Dia pun langsung mengambil batu itu lalu dengan cepat berjalan ke arah Trisa. Begitu sampai di belakang Trisa, Jason mengangkat batu itu lalu tanpa ragu dia langsung menghantamkannya tepat kepada bagian kepala Trisa. Trisa yang tidak mengetahui hal itu dan mendapatkan serangan yang mendadak, dia pun seketika jatuh ke atas tanah.
Melihat Trisa yang terjatuh, Jason kembali memukuli kepala Trisa sampai kepalanya menjadi pecah. Jason benar-benar telah gelap mata atas apa yang telah diucapkan oleh Trisa. Hantaman berulang kali itu membuat Trisa menjadi sekarat. Otaknya geger dan cairan merah berhamburan ke berbagai arah. Trisa yang tak kuat lagi menahan sakitnya, dia pun mengejang dan akhirnya Trisa tewas di jalanan tersebut. Begitu merasa puas, Jason menghentikan serangannya. Nafasnya masih terengah dan tangannya masih menggenggam batu yang dipenuhi cairan merah. Setelah berhasil mengatur nafas, dia pun memeriksa keadaan Trisa. Dan ketika itulah dia menyadari kalau Trisa sudah meregang nyawa. Seketika Jason merasa panik karena dia sama sekali tidak berniat untuk berbuat sejauh itu. Di dalam kepanikan, Jason memperhatikan keadaan sekitar dan dia menyadari tempat tersebut masih sepi. Dengan cepat Jason bergerak, dia menarik tubuh Trisa membawanya ke pinggir jalan dekat semak-semak. Di semak-semak tersebut, tubuh Trisa dilentangkan di atas tanah. Kemudian Jason mencari benda yang bisa dia gunakan untuk menutupi tubuh Trisa. Jason melihat sebuah batang kayu yang cukup besar. Dia pun langsung mengambil batang kayu itu, kemudian meletakkannya di atas kaki Trisa. Lalu setelahnya dia mengumpulkan dedaunan yang ada di sekitaran semak-semak untuk menutupi tubuh Trisa. Begitu merasa tubuh Trisa tak lagi terlihat, dia pun langsung segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu di sisi lain, setelah malam semakin larut, keluarga Trisa mulai merasa resah karena Trisa tak kunjung pulang. Mereka sudah menghubungi handphone Trisa, namun handphone itu ternyata tidak aktif. Karena merasa khawatir, orang tuanya pun pergi ke kediaman sang nenek karena Trisa sempat berkata kalau dirinya akan ke sana. Namun sangat disayangkan, Trisa tidak ada di sana. Ayah Trisa pun mulai merasa panik. Di tengah kepanikan itu, ayahnya mencoba untuk menghubungi beberapa teman sekolah Trisa untuk menanyakan apakah mereka tahu di mana keberadaan Trisa. Saat itu beberapa teman yang ditelepon oleh ayahnya memberikan jawaban yang sama, yang mana mereka mengatakan kalau Trisa berniat untuk menemui teman Facebooknya di malam itu. Namun mereka tidak mengetahui pasti di mana lokasi pertemuan tersebut. Informasi tersebut seketika membuat perasaan ayah Trisa semakin berkecamuk. Dia panik, takut, dan juga khawatir. Karena semakin merasa bingung, ayahnya pun langsung berkeliling kota Davao dengan menggunakan motor berusaha untuk menemukan Trisa. Dan lagi-lagi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Setelah merasa putus asa, di malam itu juga ayahnya pun membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian. Lalu singkat cerita, waktu berjalan cepat dan hari berganti. Keesokan harinya di tanggal 7 Februari sekitaran jam 7 pagi, ada seorang warga yang melewati jalanan tempat pengeksekusian itu. Dia sempat mencium bau aneh di sana. Dia pun mencari sumber bau lalu menemukan tubuh seseorang tergeletak di balik dedaunan dan juga sebuah batang kayu. Seketika dia pun berteriak histeri sehingga membuat orang-orang lain yang berlalu lalang ikut berkumpul melihat tubuh tersebut. Salah satu dari mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan itu. Setelah beberapa menit, polisi pun tiba di lokasi penemuan. Mereka langsung memeriksa jasad tersebut. Setelah mengkonfirmasi kalau jasad tersebut telah meninggal dunia, polisi mulai memeriksa laporan orang hilang yang masuk dalam 24 jam terakhir untuk menemukan identitas dari korban. Ketika itu polisi menemukan sebuah nama, yaitu Trisa Maye Masulanga Balagu. Mereka pun langsung menyusun data dan melihat kalau ciri-ciri jasad mirip dengan deskripsi dari Trisa. Selain itu, lokasi penemuan korban juga tidak terlalu jauh dari kediaman Trisa tinggal. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung menghubungi keluarga Trisa untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Orang tua Trisa sampai di lokasi penemuan jasad. Polisi langsung meminta mereka untuk mengkonfirmasi. Dan saat itulah orang tua Trisa langsung mengenali jasad itu sebagai putrinya. Mereka seketika menangis histeris ketika melihat kondisi putri mereka yang sangat mengenaskan. Hati mereka hancur ketika mengetahui putri yang mereka cintai terbaring tak berdaya dengan kepala dipenuhi luka dan kaki tertindih sebuah batang kayu. Kemudian setelah sedikit tenang, polisi langsung meminta keterangan dari orang tua korban.
Saat itu ayah Trisa langsung menyampaikan kalau teman-teman dari Trisa sempat mengatakan kepada dirinya kalau Trisa bertemu dengan seorang teman yang dia kenal di Facebook di malam dia menghilang. Tetapi ayahnya tidak tahu pasti siapakah orang tersebut. Dengan informasi itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mencoba menyelidiki akun Facebook korban untuk menemukan siapa teman yang dimaksud ini. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman CCTV yang tak jauh dari sekitaran tempat penemuan jasad, di mana di sana terlihat seorang wanita berjalan diikuti oleh seorang pria. Saat memperlihatkan rekaman ini kepada orang tua korban, mereka langsung mengonfirmasi kalau wanita itu adalah Trisa. Namun mereka tidak mengenal siapa pria tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan penyelidikan mendalam terhadap akun Facebook korban dan juga rekaman CCTV, polisi berhasil menemukan seorang tersangka, yaitu Jason Inot Nugahan atau dengan nama lain Jason Demahi. Setelah mendapatkan alamat Jason yang tertera di akun Facebooknya, polisi langsung berangkat ke sana untuk menangkap Jason. Di tanggal 8 Februari tahun 2024, Jason berhasil diamankan di kediamannya. Dia langsung dibawa ke kantor polisi tanpa adanya perlawanan. Begitu sampai di kantor polisi, dia pun langsung mendapatkan proses interogasi. Ketika itu, polisi menunjukkan rekaman CCTV di mana dia terlihat berjalan mengikuti Trisa. Selain itu, akun Facebooknya juga merupakan orang yang memiliki janji bertemu dengan Trisa pada malam kejadian. Melihat polisi telah mempunyai segala bukti, Jason pun tak bisa mengelak lagi. Dia langsung mengakui perbuatannya. Dia juga menjelaskan kalau alasan dia melakukan hal tersebut karena dia merasa marah kepada Trisa, yang mana Trisa sempat mengatakan kepadanya kalau wajahnya sangatlah jelek. Trisa juga tidak mau lagi bertemu dengan dirinya. Dengan pengakuan Jason itu, polisi pun langsung memasukkan Jason ke tahanan sementara. Selain itu, penyidik juga mengumpulkan berkas-berkas bukti untuk diserahkan kepada jaksa. Tak lama kemudian, Jason secara resmi didakwa atas tuduhan pengeksekusian. Namun sangat disayangkan, tidak ada media apapun yang menyebutkan bagaimana proses peradilan yang dijalani oleh Jason ataupun vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Jason. Tetapi kita masih dapat melihat berdasarkan hukum yang berlaku di Filipina, yang mana jika Jason dinyatakan bersalah, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman penjara selama 30-40 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Jason tidak mendapatkan hukuman eksekusi karena di negara Filipina hukuman eksekusi sudah dihapuskan untuk kejahatan pengeksekusian. Lalu sementara Jason menempuh proses peradilan, keluarga Trisa harus tersiksa dengan rasa sakit dan luka karena merasa kehilangan seorang putri yang mereka besarkan sejak kecil, kini hilang direnggut seorang lelaki yang tak mereka kenal sama sekali. Mereka tak hanya kehilangan seorang putri, melainkan juga sebuah impian, karena bagi mereka Trisa adalah perwujudan sebuah harapan. Selama hidup mereka membayangkan masa depan yang indah untuk Trisa. Dalam diri Trisa, kedua orang tuanya menitipkan harapan supaya Trisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari hidup mereka. Dan kini semua itu musnah, hilang, tak tersisa, yang tertinggal hanyalah ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Untuk itu mari sama-sama kita doakan, semoga keluarga Trisa bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka, serta semoga juga Trisa dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.